Baik, perkenalkan nama saya Wiwit Masniari Deli. Saya dari Prodi Administrasi Publik. NPM saya 20211008. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari materi. Materi merupakan setiap objek atau bahan yang membutuhkan ruang yang jumlahnya diukur oleh suatu sifat yang disebut dengan massa. Materi juga dapat diartikan sebagai sesuatu yang menempati volume dan memiliki massa. Jika kita mengamati lingkungan sekitar kita, maka kita akan dapat menemukan berbagai materi yang kita sadari seperti batu, kertas, besi, maupun materi yang tidak kita sadari seperti oksigen dan air. Sifat-sifat materi berdasarkan wujudnya dapat dibedakan menjadi 3, yaitu materi zat padat, materi zat cair, dan materi zat gas. Baik, di sini saya akan menjelaskan perbedaan antara zat padat, zat cair, dan zat gas. Yang pertama yaitu zat gas. Wujud materi berupa zat gas ini memiliki sifat seperti satu, letak molekulnya sangat berdekatan, memiliki gaya tarik-menarik antar molekul sangat kuat sehingga gerakan molekulnya tidak bebas, dan memiliki gerakan molekul yang terbatas, itu bergetar dan berputar di tempat saja. Molekul-molekul sulit dipisahkan sehingga membuat bentuknya selalu tetap atau tidak berubah. Zat padat merupakan fase yang terkondensasi. Untuk beberapa zat padat bisa direnggangkan. Adapun contoh daripada materi zat padat ini seperti batu, kayu, plastik, dan besi. Yang kedua yaitu zat cair. Materi yang berupa zat cair ini memiliki karakteristik atau ciri-ciri seperti gerakan molekulnya cukup bebas dan tidak terikat. Letak molekulnya relatif berdekatan bila dibandingkan dengan gas, tetapi lebih jauh daripada zat padat. Molekul zat cair dapat berpindah tempat, tetapi tidak mudah meningkatkan kelompoknya karena masih terdapat gaya tarik-menarik. Bentuknya mudah berubah, menyesuaikan dengan tempatnya dan volumenya tetap. Merupakan fase terkondensasi dan dapat berdifusi atau menyebar. Nah, adapun contoh daripada zat cair ini juga yaitu seperti air, sirup, obat yang berbentuk sirup, sabun cair, oil, dan sebagainya. Yang ketiga, zat gas. Zat gas memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Letak molekulnya sangat berjauhan. Jarak antara molekul sangat jauh bila dibandingkan dengan molekul itu sendiri. Molekul penyusun bergerak sangat bebas. Gaya tarik-menarik antar molekul hampir tidak ada. baik volume maupun bentuknya mudah berubah. Dan zat cair juga dapat mengisi seluruh ruang yang ada alias berdifusi. Nah, gas ini juga dapat dimanfaatkan sebagai contohnya seperti gas oksigen, gas helium, dan gas argon. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Lina Afrika Purba, NPM 20221004. Saya dari Prodi Administrasi Bisnis. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang energi. Energi adalah kemampuan suatu benda untuk melakukan kerja. Pengertian kerja dalam kajian IPA ialah usaha gerak melawan hambatan. Energi dapat memindahkan materi dari suatu tempat ke tempat yang lainnya. Energi dapat mempunyai berbagai bentuk.
yaitu gerak, cahaya, panas, tenaga kimia, tenaga atom, dan lain sebagainya. Energi juga dapat diubah dari suatu bentuk ke bentuk yang lain. Perubahan energi disebut juga transformasi energi. Misalnya energi potensial air atau air terjun dapat diubah menjadi energi listrik. Walaupun energi dapat diubah menjadi energi yang setara, tetapi energi itu tidak dapat dibuat. Hal ini disebut juga hukum kekekalan energi. Macam-macam energi ada 6, yaitu yang pertama energi mekanik. Energi mekanik dibedakan atas 2 pengertian, yaitu energi potensial dan energi kinetik yang dinamakan energi mekanik. Energi yang tersimpan di dalam air yang dibendung pada sebuah waduk bersifat tidak aktif dan disebut energi potensial atau energi tempat. Bila waduk dibuka, air mengalir deras, energi air menjadi aktif, mengalirnya air ini dengan energi kinetik atau energi gerak. Secara sistematis, energi potensial dapat dirumuskan menjadi potensial sama dengan M kali G kali H. M artinya massa benda, G besar gravitasi bumi, H jarak ketinggian. Sedangkan besar energi kinetik dapat dirumuskan E kinetik sama dengan setengah mv2, V sama dengan kecepatan gerak benda. Nomor 2 yaitu energi panas. Energi panas disebut juga kalor. Pemberian panas pada suatu benda dapat menimbulkan suhu tinggi pada benda. Bahkan terkadang dapat merubah bentuk, ukuran, dan volume benda itu. Contohnya pada waktu kita merebus energi panas yang berasal dari gas kompor atau kayu bakar, sehingga suhu tersebut naik. Jika pemberian energi panas dilanjut sampai suhunya mencapai titik didih, maka ia dapat menguap dan berubah bentuk menjadi uap air. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan teman kami. Perkenalkan, nama saya Rina Pangka Purba, saya dari Prodi Administrasi Bisnis akan menjelaskan kelanjutan dari energi. Yang ketiga, energi magnetik. Magnet mempunyai 2 kutub, yaitu kutub positif dan kutub negatif. Kedua kutub tersebut memiliki kemampuan untuk saling melakukan gerakan. Contohnya, jika kita memiliki 2 buah magnet, ketika kita mendekatkan kutub-kutub tersebut yang sejenis, maka reaksi yang terjadi adalah tolak-menolak. Tetapi jika kita menghubungkan masing-masing kutub yang berbeda, maka reaksi yang terjadi saling tarik-menarik. Yang keempat adalah energi listrik. Benda-benda yang menghasilkan energi listrik yang dihasilkan dari gesekan benda-benda tersebut berdasarkan teori terbaru tentang listrik, yaitu teknik elektron. Benda netral adalah benda yang tidak bermuatan listrik karena jumlah muatan positifnya sama dengan muatan negatif. Benda bermuatan negatif apabila ada penambahan elektron, sedangkan benda dikatakan bermuatan positif apabila ada pengurangan elektron. Yang kelima, energi nuklir. Energi ini didapatkan apabila suatu atom pecah menjadi atom yang lain, dan pecahnya atom tersebut disertai pembebasan energi. Yang keenam adalah energi matahari. Energi matahari adalah energi terbesar di bumi. Matahari memancarkan energinya dalam bentuk gelombang-gelombang radiasi. Energi matahari dapat dimanfaatkan berbagai keperluan, diantaranya yang pertama itu pemakaian satelit bulan, yang kedua kompor matahari, yang ketiga proses fotosintesis pada tumbuh-tumbuhan, yang keempat penyulingan air. Nama saya Yuslian Tigo Basa, Prodi Administrasi Publik. Saya dari kelompok 12 Skala Mendasar. Saya akan menjelaskan tentang bagian mesin. Mesin merupakan alat mekanik atau elektronik untuk mengirim atau mengubah energi untuk membantu dan mempermudah pekerjaan manusia. Mesin dapat diklasifikasikan menjadi 2. Pertama, internal combustion engine dan external combustion engine. Internal combustion engine merupakan suatu proses pembakaran yang terdapat di dalam mesin, sedangkan proses external combustion engine merupakan proses pembakaran yang terdapat di luar mesin. Internal combustion engine contohnya seperti sepeda motor, mesin mobil, dan mesin turbin gas. Mesin sepeda motor terdapat 2 bagian. Pertama, 2 tak dan 4 tak.
2 tak merupakan proses pembakaran yang terjadi satu siklus, sedangkan 4 tak merupakan suatu proses pembakaran yang terdapat 4 putaran dan 2 siklus, di mana terdapat penyelesaian proses pembakaran. Sedangkan mesin mobil merupakan untuk menghasilkan tenaga putar proses pembakaran yang tercampur udara dan bahan bakar yang terjadi di dalamnya. Sedangkan mesin ringkas seperti terjadi pada mesin pesawat, helikopter, dan mesin pesawat jet. Sedangkan external combustion itu yang dimana tadi telah saya jelaskan bahwa external combustion engine merupakan proses pembakaran yang terjadi di luar mesin. Contohnya seperti mesin cat up. Sampai di sini saya jelaskan, saya akan kembali kepada moderator.